Kita kembali dengan perbincangan, Mas Basarah, apa yang disampaikan oleh Pak Hasto tadi sempat dipertanyakan juga oleh Bang Doli. Kenapa kemudian sampai keluar pernyataan-pernyataan seperti itu yang cukup keras juga. Nah, kemudian PDIP juga diingatkan oleh Mas Agung, boleh memang percaya dengan apa yang disampaikan oleh Bang Doli, tapi ini Golkar begitu, yang betul-betul kaya akan pengalaman dan juga harus berhati-hati kalau tidak kursi ketua DPR bisa melayang. Mas Agung katakan seperti itu. Mas Basarah. Pertama, Mbak Putri, Mas Doli, kalau menyangkut Mas Hasto, setiap orang kan punya cara dan style yang berbeda-beda dalam menyampaikan pesan politiknya atau komunikasinya kepada publik ya. Tetapi pada esensinya, beliau hanya ingin mengingatkan kita semua tentang prinsip-prinsip berdemokrasi yang berdasarkan Pancasila, yaitu prinsip demokrasi yang menghormati kedaulatan rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, Mas Agung, saya kira Anda sebagai pengamat politik memahami betul bahwa politik itu kan ada panggung depan dan panggung belakang. Maka ketika kita berbicara, berkomunikasi, bersilaturahmi dengan partai-partai politik lain, kan tentu tidak harus disorot TV-nya Mbak Putri ini. Ada pertemuan-pertemuan yang juga kita lakukan di panggung belakang, begitu. Apalagi tadi Mas Doli sudah katakan, sebagian teman-teman yang di DPR dari berbagai fraksi ini, beberapa di antaranya atau bahkan banyak di antaranya itu berasal dari kawah Candra di Muka kaderisasi yang sama. Seperti kita pada hari ini, Bung Doli, Bung Taslim, dan saya sama-sama dari wadah kawah Candra di Muka kelompok Cipayung. Ada yang dari HMI, Gemeni, Pemkri, PPI, dan lain sebagainya. Kita punya saluran komunikasi dan silaturahmi yang dapat menyambungkan keterputusan-keterputusan politik yang mungkin saja terjadi pada ruang-ruang formal begitu. Apa yang tadi katakan oleh Bung Taslim mengingatkan kita semua bahwa tidak ada urgensi revisi Undang-Undang MD3 pasca pemilu legislatif telah selesai dilaksanakan. Pernyataan Sekjen PKB Bung Hasanuddin yang juga mengatakan hal yang sama dan lain-lain seperti juga dari Gerindra, itu juga tentu karena ada komunikasi politik di antara kita begitu. Tetapi sekali lagi kita semua bersepakat apa yang Bung Doli katakan tadi, pemilu ini belum selesai. Ya, meskipun KPU telah mengumumkan hasil pemilu legislatif dan juga pemilu presiden, tetapi undang-undang pemilu yang diketok oleh Bung Doli di Komisi 2 itu masih memberikan ruang tahapan sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Mari kita tunggu sama-sama bagaimana nanti MK memutus hasil sengketa perselisihan pemilu, baik pemilu presiden maupun pemilu legislatif, dan baru setelah itu kita masuk babak berikutnya, kita pindah ke parlemen. Nah, pada saat di parlemen, saya kira Bung Agung juga mencatat dengan baik bahwa politik itu sangat dinamis dan cair. Regrouping di antara partai-partai politik yang bekerja sama di pemilu presiden, belum tentu mereka akan berlanjut sampai di parlemen. Banyak cerita yang saya kira dapat saya uraikan mengenai hal itu. Di 2014, kami tidak bersama-sama dalam kerjasama Pilpres dengan Golkar. Tapi dalam perjalanannya kemudian Golkar bersama-sama dengan kami dan Pak Jokowi hingga akhir masa jabatan. Dan itu adalah satu hal yang sering terjadi dalam dinamika politik. Oleh karena itu, relativitas politik ini memang tentu harus kita cermati. Tetapi sepanjang kita memegang teguh prinsip-prinsip berdemokrasi, prinsip-prinsip hukum, dan prinsip-prinsip etika, saya yakin dinamika politik apapun yang muncul di tengah proses politik bangsa kita ini, pasti dengan sistem ideologi Pancasila itu kita akan menemukan cara solusi yang terbaik bagi rakyat bangsa dan negara Indonesia ini. Begitu Putri. Baik, Mas Basarah sudah berikan pandangannya tadi termasuk dari apa yang disampaikan oleh Mas Agung. Bang Taslim juga mungkin ada penilaian mengenai hal ini. Ya, jadi saya mau menegaskan saja apa yang dikatakan oleh Basarah bahwa setiap partai, setiap insan politik itu tentu punya gaya sendiri, manuver dan strategi itu kita masing-masing punya. Tapi pada saat tertentu pada level etika kita harus berhenti patuh kepada keutamaan bangsa ini. Apa itu? Kebersamaan menjunjung tinggi keindonesiaan yang lebih baik. Jadi sekarang ini saatnya kita masing-masing partai mempersiapkan diri, mempersiapkan para anggotanya untuk memasuki gedung parlemen sambil kita menunggu MK, mempersiapkan, membekali dengan apa? Dengan nilai-nilai keutamaan kebangsaan. Dengan nilai-nilai bagaimana kita menjaga Indonesia hari ini tetap Indonesia besok, Indonesia yang plural, Indonesia yang majemuk, Indonesia yang dicita-citakan. Seperti yang diajarkan oleh para pendiri kami, Bang Abar,
Pak Suryadi, Krishna Ketimu dan lain-lain di Forum Alumni Kelompok Cipayung. Itulah modal utama kalau orang-orang seperti kami, Pak Basara, Mas Doli, itulah modal utama kami untuk memasuki gelanggang politik kebangsaan. Pada saat tertentu kita mesti berhenti bermanuver untuk menghormati etika dan keutamaan bangsa. Demikian Putri. Baik, Mas Agung, semuanya sepertinya searah, sejalan, seirama, adem ayem begitu. Mas Agung, apakah ini memang menunjukkan bahwa dikatakan Mas Basara ada kok komunikasi terjalin, beda dengan layarnya, di belakang layar ini memang sudah berkomunikasi sehingga dikatakan tadi seperti Bang Taslim mengatakan bahwa nggak ada urgensinya revisi Undang-Undang MD3. Tapi nanti Mas Agung, berikan pandangannya sesaat lagi, kami segera kembali.